Selamat pagi, saudara-saudariku sekalian. Shalom, Bapak Ibu, yang di dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Pada pagi yang indah ini, di hari Kamis tanggal 14 Agustus, kita disirami oleh Tuhan dengan firman Tuhan yang luar biasa, terambil dari Bilangan 14 ayat 20 dan Markus 11 ayat 25. Mari sebelum kita menikmati firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih pagi yang sungguh indah ini Engkau telah berikan kepada kami. Malam yang telah kami lalui, Engkau menyertai menjaga kami melalui malaikat Tuhan yang Engkau perintahkan menjaga sepanjang istirahat kami. Terima kasih, kami bersyukur atas penyertaan, pemeliharaan dan pelindungan-Mu yang sangat sempurna sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, sebelum kami beraktivitas kami mau memuliakan Engkau, memuji Engkau, dan kami mau menikmati firman-Mu. Karena firman-Mu adalah rema bagi hidup kami, yang dimana kami selalu haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Penuhi masing-masing kami dengan Roh-Mu yang kudus dan hikmat-Mu. Kami mohon Roh Kudus tuntun bimbing kami, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan adalah untuk kehidupan kami, agar kami hidup hanya di dalam kebenaran-Mu saja. Terima kasih ya Allah, kami sambut firman-Mu dengan syukur dan sukacita. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan terambil dari Bilangan 14 ayat 20, demikian berbunyi, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Kemudian Markus 11 ayat 25, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bagi kita yang mendengarkan, kita berbahagia, amin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang diambil kali ini adalah mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni kita. Kita memang sebagai manusia biasa di mana kita sudah ada dalam dosa di tubuh kita atau di hidup kita, kita memang sangat sulit kalau kita tidak minta pertolongan Tuhan untuk mengampuni bagi siapapun yang menyakiti hati kita. Nah, ini memang betul-betul salah satu aspek kehidupan iman yang paling sulit dijalani. Tetapi di sini diingatkan oleh firman Tuhan bahwa memang harus kita mengampuni. Di mana Allah kita sudah mengampuni dosa-dosa kita terlebih dahulu. Dia mati di kayu salib, Yesus Kristus Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan di dalam Lukas 23 ayat 34, di sini dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus yang disiksa, didera, diludahi, dimakotai duri, dia hanya diam saja. Dia yang tidak berdosa menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Bahkan bukan itu saja, tapi dia mengampuni kita-kita yang berdosa ini. Bahkan dikatakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal kita yang kita perbuat, kita tahu itu adalah dosa dan kesalahan kita yang kita sengaja. Nah, di sini diingatkan, mari kita mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Untuk itu kita harus betul-betul meresponi kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Karena kalau kita meresponi kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita, secara supranatural kita mendapatkan pewahyuan, di mana kita bisa mengasihi Allah kita yang nomor satu. Dan tentunya dengan kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi sama kita. Kita lepaskan kepahitan hati, penyakit hati, kita lepaskan pengampunan bagi siapapun yang telah menyakiti hati kita. Karena di dalam firman Tuhan juga dikatakan kenapa kita harus melepaskan pengampunan. Bahkan di sini dikatakan di Matius 18 ayat 22. 70 kali 7 kali kita harus mengampuni. Ditegaskan karena kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan, kita sama dengan menimbun sampah di dalam hati kita. Kita akan membuang-buang energi dengan kita membawa sampah hati kemana-mana. Tentu kita akan mengalami kepahitan hati, mengalami tidak sukacita, mengalami tidak damai sejahtera. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Maka dari itu, di dalam firman Tuhan dari mulai perjanjian lama dan perjanjian baru, kita harus mengampuni Bapak Ibu. Termasuk ini juga mengingatkan saya secara pribadi, bahwa kita juga harus mengoreksi diri kita.
Kita ini adalah manusia berdosa, kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kita harus mengoreksi diri kita agar kita juga bisa dengan tulus hati mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Nah, demikian firman Tuhan yang memang harus kita ikuti Bapak Ibu. Meskipun kita betul-betul, susah banget ya mengampuni orang yang begitu sudah berkali-kali menyakiti hati kita. Tapi memang ini adalah perintah firman Tuhan. Karena kalau kita tidak bisa mengampuni, tentu Allah bersedih Bapak Ibu. Allah tidak menginginkan kita dalam hidupan kita ini tidak mengalami damai sejahtera. Dan tidak bisa mengasihi sama kita. Karena kalau kita tidak bisa mengampuni, tentu kasih itu tidak ada di dalam kita. Sedangkan Allah memberikan komando bagi kita. Bahwa saya sudah mengasihi engkau, aku telah mengasihi engkau, maka dari itu engkau juga bisa mengasihi sama siapapun. Terkhusus bagi orang-orang yang telah menyakiti kita. Dan ditegaskan juga di Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu. Di sini kita betul-betul disuruh mengasihi musuh itu dalam artian yang menyakiti hati kita. Kasihilah, bahkan juga di ayat lain, berkatilah, doakan mereka. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa melepaskan penyakit hati dan kepahitan hati yang di dalam hati kita, tentu kita tidak akan mengalami damai. Tentu kita akan membuang-buang energi kita yang harusnya kita melakukan aktivitas lain kita dengan benar, dengan baik di dalam firman Tuhan. Kita tidak bisa Bapak Ibu, karena apa? Karena kita masih menyimpan sampah-sampah yang di dalam hati kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di sini mengampuni bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan yang dilakukan orang lain, tetapi mengampuni berarti melepaskan hak untuk membalas. Biarlah semua kita serahkan Allah yang berperkara. Dan dikatakan juga jangan menghakimi. Itu yang dikatakan juga Tuhan, karena Allah yang menghakimi, bukan kita Bapak Ibu. Serahkan semuanya kepada Allah. Biar kita mengalami sukacita dalam perjalanan hidup kita. Sulit tapi harus dilakukan. Saya dan Bapak Ibu semuanya. Karena ketika kita sudah melepaskan semua sakit hati kita, damai akan datang secara supranatural, diberikan Allah kepada kita. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi mari kita koreksi diri kita, mari kita mengampuni agar kita hidup damai dan sukacita di dalam penyertaan Tuhan, di dalam melayani Tuhan, dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita aminkan untuk firman Tuhan kali ini di Kidung Jemaat 36 ayat 1 dan 2. Dihapuskan dosaku hanya oleh diri Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh diri Yesus. Darah Tuhanku sumpah membasuhku. Sucilah hidupku hanya oleh diri Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh diri Yesus. Pencucian hidupku hanya oleh diri Yesus. Darah Tuhanku sumpah membasuhku. Sucilah hidupku hanya oleh diri Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tutup dalam doa dan sebelum kita beraktivitas.
Aba Bapa, sungguh kami sangat diberkati firman Tuhan yang telah Kau sampaikan kepada masing-masing kami, terkhusus untuk saya secara pribadi. Kami mau seperti Engkau Allah kami, di mana Engkau telah mengampuni kami terlebih dahulu semua segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Untuk itu Engkau juga mengajarkan kami untuk mengampuni setiap siapapun yang telah membuat kami sakit hati dan apapun itu bentuknya. Kami mohon Roh Kudus sungguh tuntun bimbing pimpin kami agar kami betul-betul bisa mengasihi dan mengampuni setiap orang yang memberikan tidak enak dalam hidup hati kami dengan tulus, bukan dengan kepura-puraan. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan agar firman yang Kau telah taburkan pada pagi ini sungguh kami bisa melaksanakan dan menjadi pelaku firman Tuhan sejati dengan tuntunan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi, kami juga serahkan seluruh aktivitas kami, hidup kami hanya di dalam kuasa kasih-Mu. Kami percaya Engkau memberkati setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, dan kami juga percaya Engkau telah memberkati kesehatan kami, dan kami juga percaya Engkau memberkati setiap masing-masing kami yang sudah berumah tangga, yang singgah Engkau juga berkati, anak-anak didik kami juga Engkau berkati, gereja-gereja-Mu juga Engkau berkati, pelayanan kami Engkau juga berkati luar biasa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan Yesus menjamah melawat mereka, Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, pada akhirnya kami juga berdoa untuk masyarakat Bali, bangsa kami Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di muka bumi ini. Biarlah Roh Kudus melawat menjamah mereka, berkarya bekerja atas masing-masing mereka, agar nama Bapa dipermuliakan. Tolong Tuhan, kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum dalam Tuhan, untuk mereka Engkau selamatkan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan Tuhan untuk setiap masing-masing kami, masyarakat Bali, bangsa kami, dan bangsa-bangsa di muka bumi ini hanya di dalam kuasa kasih-Mu. Kasih karunia damai sejahtera melingkupi, menundungi, menyertai setiap masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.